Jong-el yang masih terluka akibat Luna harus tinggal di rumah sakit. Di momen itu, dengan penuh ketakutan, Jong-el pun tak mau melepaskan genggaman tangan Lee-gon, sebab ia takut jika Lee-gon akan kembali menghilang. Tetapi ketika Jong-el tertidur, Lee-gon langsung menghubungi Jo-yoon dan juga Shin-jae untuk membicarakan tentang Lirim. Di mana di sana, Shin-jae pun mengatakan jika dirinya telah mendapatkan ancaman jika tak mau menuruti perintah Lirim untuk membunuh Lee-gon. Serta Jo-yoon memberitahukan Lee-gon jika Lirim datang menemui Unsop untuk memperingatkan Lee-gon sesuatu yang akan Lirim lakukan ketika peringatan kematian ibunya Lee-gon diadakan. Hingga di malam itu, mereka tak sengaja bertemu dengan si wanita yang selalu Lirim tawan, yaitu wanita yang memiliki wajah mirip dengan ibunya Lee-gon. Di mana dengan penuh emosional, wanita itu berkata kepada Lee-gon jika karena keberadaan Lee-gon, dirinya harus kehilangan anaknya oleh Lirim yang tak berdosa. Untuk itu, si wanita berkata agar Lee-gon tak meninggal oleh Lirim, yang akan merencanakan sesuatu dengan wajah dirinya yang memiliki kemiripan dengan ibunya Lee-gon saat acara peringatan kematian ibunya Lee-gon nanti. Lee-gon hanya bisa mengiyakan apa yang si wanita itu katakan. Hingga keesokan harinya, Lee-gon mencoba menghabiskan waktu untuk terus bersama Jong-el setiap saat. Sebab ternyata Lee-gon memiliki rencana untuk mengakhiri semua yang Lirim rencanakan, yang kemungkinan akan membuatnya tak bisa lagi bertemu dengan Jong-el. Sebab Jo-yoon pun terlihat berpamitan kepada Unsop dan kedua adiknya, di mana Jo-yoon mengatakan jika dirinya akan pergi dan kemungkinan tak akan kembali lagi. Membuat Unsop langsung menangis karena merasa jika Jo-yoon adalah saudaranya. Begitu pula dengan Jo-yoon yang juga menangis karena harus pergi meninggalkan Unsop dan juga adik-adiknya yang sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Bersamaan dengan itu, ternyata pada akhirnya Lee-gon pun dengan berat hati mengatakan rencananya kepada Jong-el. Walaupun sebenarnya Jong-el sendiri sudah menyadari rencana Lee-gon, yaitu akan kembali ke masa lalu dan mencegah Lirim memiliki potongan suling ajaib. Tetapi jika hal tersebut dilakukan, maka otomatis tak akan pernah memiliki ingatan sedikit pun tentang Lee-gon. Jika itu berhasil, maka semua orang yang berkaitan dengan Lirim, mereka akan memiliki takdir yang berbeda. Walaupun itu sangat berat, tetapi menurut Lee-gon, hal tersebut adalah pilihan yang terbaik untuk mengakhiri semua ini. Terlebih lagi, kedua dunia sudah banyak tercampur dan satu-satunya cara adalah dengan melakukan itu. Dengan berat hati, pada akhirnya Jong-el dan juga Lee-gon pun harus berpisah. Sementara terlihat Perdana Menteri Ko yang mencoba mendatangi Lirim. Namun di sana, Lirim yang telah mengetahui jika Perdana Menteri Ko tak lagi berguna, langsung mencekiknya. Tetapi waktu tiba-tiba berhenti, membuat Lirim menyadari jika Lee-gon telah kembali ke kerajaan Korea. Di mana setelah sekian lama, Lee-gon pun bisa kembali ke istana dan langsung mengucapkan terima kasih kepada si nenek yang dulu membiarkannya pergi. Lalu menemui anak pamannya yang dulu membantu Lirim kabur dan langsung mengumumkan jika dirinya telah mengasingkan anak pamannya dari kerajaan Korea karena dituduh bersekongkol dengan Lirim. Lalu meminta pengawal istana untuk mengawal ibunya Shin-jae bertemu dengan Shin-jae yang ternyata ikut datang ke sana. Di mana dengan sangat haru, Shin-jae pun menanyakan alasan ibunya kenapa dulu membuangnya. Untuk itu, kali ini Shin-jae pun mengatakan hal yang sama, yaitu membuangnya. Padahal sebenarnya, Shin-jae takut jika Lirim akan membahayakan keselamatan ibunya. Setelah itu, Shin-jae bertemu dengan Lee-gon dan berterima kasih atas apa yang telah Lee-gon lakukan dengan memberikan kesempatan bertemu dengan ibunya. Hingga di sana, Lee-gon pun memberitahukan tujuannya kepada Shin-jae. Jika dirinya akan kembali ke masa lalu dan melenyapkan Lirim yang saat itu sebenarnya Lee-gon memiliki kesempatan andaikan tak memperdulikan keselamatan dirinya di masa lalu. Tetapi mendengar itu, Shin-jae berkata, jika Lee-gon melakukan itu, maka eksistensi Lee-gon sendiri akan tak ada. Sebab takdir akan berubah karena kemungkinan Lee-gon kecil mati di tangan Lirim. Tetapi Lee-gon berkata, jika itu sudah keputusannya dan meminta untuk tak memberitahukan hal itu kepada Jong-el. Melihat tekad Lee-gon, Shin-jae pun mengiyakan permintaan Lee-gon untuk tak memberitahukan rencana itu kepada Jong-el.
Singkat cerita, Lirim yang sudah siap dengan rencananya, dirinya tak menyangka jika pion utama yaitu si wanita yang memiliki wajah sama dengan ibunya Ligon tanpa disadari melakukan bundir membuat Lirim panik dan langsung memanggil dokter pribadinya. Akan tetapi, waktu tiba-tiba berhenti, membuatnya tak bisa lagi mempertahankan wanita itu dan langsung membawa senapan untuk menemui Ligon. Tetapi ternyata, Ligon selangkah lebih cepat, sebab sudah memperhitungkan semua itu ketika waktu berjalan kembali. Shinjae dan Joyun pun langsung melumpuhkan Lirim dan langsung membawa Lirim ke gerbang tempat biasa ia berpindah dunia. Dan ketika suling ajaib itu disatukan untuk membuka gerbang, terlihat gerbang yang berbeda yang selalu diinginkan Lirim selama ini. Melihat itu, Lirim pun mencoba membujuk Ligon untuk masuk ke gerbang tersebut, sebab di sana ada kesempurnaan serta keabadian yang selama ini ia cari. Tetapi Ligon mengatakan jika tujuannya melakukan itu bukan untuk keabadian, sebab dirinya tak membutuhkan hal itu, melainkan dirinya akan kembali ke masa lalu untuk mencegah semua yang telah Lirim perbuat. Tetapi di sana, Joyun dan juga Shinjae meminta kepada Ligon untuk membawa mereka, walaupun tak ada jaminan mereka bisa kembali dan diingat oleh semua orang. Tetapi Ligon menyuruh Shinjae melakukan sesuatu terlebih dahulu, dan Shin kemudian berpindah. Terlihat Shinjae sudah berada di Republik Korea dan membawa Lirim untuk diinterogasi di kantor polisi. Hingga tak lama, Jong-el pun datang dan menanyakan bagaimana Lirim bisa tertangkap. Tetapi Shinjae hanya terdiam karena tak mau memberitahukan rencana Ligon. Sementara Ligon di kerajaannya menyuruh sekretarisnya untuk mengumumkan sesuatu jika terjadi apa-apa padanya, yaitu mengangkat cucu pamannya yang sekarang sekolah di luar negeri akan naik tahta menggantikan dirinya. Kembali ke Jong-el yang terus melamun karena merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ligon. Ia kemudian seorang diri mendatangi Lirim untuk menanyakan hal itu langsung. Di mana Jong-el langsung bertanya, di manakah sekarang potongan suling ajaib? Mendengar itu, Lirim dengan penuh emosi berkata, kenapa orang-orang bertindak bodoh dengan membuang kesempatan? Bersamaan dengan itu, ternyata Lirim masih memiliki rencana lain, yaitu tak membiarkan rencana Ligon berjalan mulus. Sebab orang yang dituju oleh Ligon menggantikan dirinya ternyata telah Lirim lenyapkan, membuat Ligon semakin dibuat murka kepada Lirim. Sementara Perdana Menteriko yang mendengar berita itu langsung dibuat panik sebab orang yang mengeksekusi adalah kerabatnya. Dengan penuh kepanikan, dirinya langsung menghubungi ibunya lalu menanyakan kalimat yang telah mereka sepakati untuk mengetahui apakah mereka asli atau bukan. Ketika ibunya menjawab hal yang berbeda dengan apa yang telah mereka rundingkan, seketika Perdana Menteriko pun langsung shock sebab mengetahui jika itu bukanlah ibu aslinya. Di sisi lain, Jong-el kembali menemui Luna serta membebaskan lalu meminta Luna untuk menggantikan dirinya. Sebab dirinya akan pergi ke suatu tempat dan kemungkinan tak akan kembali. Ternyata Jong-el sudah mengetahui semua rencana Ligon. Dan Jong-el ingin membawa Lirim pergi ke dimensi antar dunia untuk menyelesaikannya sendiri. Dan jika Jong-el tak bisa merubah takdir itu, maka ia berniat untuk mencari Ligon nantinya. Yang tentu saja hal itu langsung ditentang oleh Shinjae sebab kemungkinan besar Jong-el tak akan pernah bisa kembali. Tetapi Jong-el pun sudah membulatkan tekadnya dan memohon kepada Shinjae hingga pada akhirnya Shinjae dengan berat hati ia memberikan potongan suling ajaib itu kepada Jong-el. Di sisi lain, sebelum pergi, Ligon berpamitan kepada si nenek serta mengucapkan terima kasih atas apa yang telah si nenek lakukan padanya. Dan tak lama, Ligon ditemani Joyun sudah berada di masa lalu sebelum insiden pengkhianat itu dilakukan oleh Lirim. Dan terlebih dahulu melumpuhkan anak tertua pamannya yang nanti akan membantu Lirim kabur. Di sana, Ligon menyuruh Joyun untuk menunggu di luar, sementara dirinya akan masuk untuk mencoba melenyapkan Lirim. Tetapi mendengar itu, kali ini untuk pertama kalinya Joyun tak mau menuruti perintah Ligon. Sebab ia ingin berjuang bersama Ligon walaupun nyawa taruhannya. Bersamaan dengan itu, Jong-el sudah berada di dimensi antar dunia bersama Lirim dan mengatakan tujuannya kepada Lirim. Jika Ligon gagal, maka dirinya akan melenyapkan Lirim di sana menggunakan senjata. Lirim pun malah tertawa, sebab di dimensi ini senjata tak berpengaruh karena apapun itu semuanya akan berhenti. Tetapi Jong-el dengan penuh keyakinan tetap meyakini rencananya. Kembali ke Ligon yang langsung melakukan aksinya bersama Joyun untuk melenyapkan Lirim pun dimulai.
Di mana dengan sangat brutalnya layaknya Rambo, kedua orang ini berhasil melumpuhkan semua bawahan Lirim. Akan tetapi tak seperti yang mereka kira. Kini takdir pun sedikit berubah ketika Ligon kecil telah menghantamkan pedang yang ia genggam untuk memotong suling ajaib, membuat potongan suling ajaib yang dipegang oleh Jong-el seketika menghilang. Melihat itu, Lirim meyakini jika takdir telah berubah, sebab dirinya di masa lalu mampu mendapatkan suling ajaib sepenuhnya dan mengatakan jika potongan suling ajaib yang dipegang Ligon pun sudah lenyap. Sementara Ligon yang melihat itu kemudian berusaha mengejar Lirim, dan Joyun menyelamatkan Ligon kecil. Saat Lirim akan memasuki gerbang antara dua dunia memakai suling ajaib, tiba-tiba Ligon datang dan langsung melenyapkan Lirim di sana. Bersamaan dengan itu, Jong-el pun mencoba melenyapkan Lirim yang berada di depannya. Walaupun pada awalnya senjata yang ia gunakan tak berfungsi, tetapi dengan ajaibnya disertai waktu di sana yang berjalan, ia berhasil melenyapkan Lirim. Hingga setelah itu, Shin kemudian berpindah kepada si bocah misterius yang tiba-tiba menjadi dewasa, di mana ia mengatakan jika sekarang gerbang antar dunia akan tertutup dan hanya ingatan yang berada di dalamnya yang akan mengingatnya. Ia kembali melanjutkan ceritanya dengan berkata, apakah dirinya harus memutuskan sesuatu untuk membiarkan hal itu, seolah si bocah ini adalah dewa pemilik suling ajaib. Hingga setelah itu, kehidupan orang-orang yang Ligon kenal serta berkaitan dengan Lirim pun langsung berubah. Seperti si wanita yang memiliki wajah yang sama dengan ibunya Ligon yang selalu tersiksa, kini dirinya terlihat hidup bahagia. Dan Shinjae pun bersama ibunya saat akan melakukan bunir. Kali ini orang yang menyelamatkan mereka bukanlah Lirim, melainkan paman Ligon. Di sisi lain, Luna yang masih kecil kali ini hidupnya berbeda. Ketika ia akan mencuri di warung ikan milik ibunya Perdana Menteri Ko, Luna malah bertemu dengan Perdana Menteri Ko yang masih muda bersama ibunya, langsung merawat Luna serta menjadikan Luna keluarganya. Dan hal itu pula membuat Perdana Menteri Ko terlalu berambisi dengan hal apapun, sebab ia merasa bahagia memiliki ibu dan juga adik angkat yaitu Luna. Sedangkan Jong-el sendiri bisa kembali ke dunianya dengan semua ingatan yang tak hilang sedikit pun. Tetapi kehidupan yang harus dijalani Jong-el sedikit berbeda, sebab Shinjae tak lagi ada di dunianya. Serta Jong-el malah bertemu dengan orang yang memiliki wajah seperti Ligon. Akan tetapi, orang tersebut tak sedikit pun mengenali Jong-el, membuat Jong-el terus berharap agar Ligon segera datang. Yang ternyata Ligon hampir setiap hari berusaha menemui Jong-el. Namun, ia malah datang ke dimensi yang berbeda, yang di sana setiap wanita memiliki wajah dengan Jong-el tak sedikit pun mengenali Ligon. Hingga hari demi hari Ligon harus melakukan itu tanpa henti dan malah semakin jauh. Hingga pada akhirnya ia berhasil bisa datang ke dimensi Jong-el dan kembali terjadilah pelukan erat di antara mereka. 자네야. 뭐야? Setelah diperhatikan, jika semua orang memiliki kehidupan yang bahagia, dari mulai Joyun yang sekarang di dunianya memiliki adik kembar seperti Ensop dan resmi selalu diam-diam mencuri waktu untuk berpacaran dengan Nari di dunianya, dan Shinja yang menjadi polisi di kerajaan Korea dan selalu dekat dengan Luna. Sementara Ensop menjadi pengacara dan resmi berpacaran dengan Nari. Dan drama pun ditutup dengan Ligon yang selalu bepergian ke dimensi berbeda setiap pekan dengan Jong-el untuk berpacaran. 내 사랑 부디. Dan film pun tamat. Ending yang membuat Banyu sedikit bingung karena memiliki dua dimensi dunia. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Kita jumpa kembali di cerita drama yang lebih seru dan jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video ini. Banyu Film bersama tim yang bertugas mengucapkan undur diri dari hadapan Anda dan see you on the next film.